وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu kesyukuran bagi saya pribadi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah menganugerahkan taufik bagi saya pribadi untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di Muara Muntai ini. Dan alhamdulillah, perjalanan hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan tidak ada kendala bagi kami untuk sampai di sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi upaya kita ini untuk duduk di majelis ilmu ini untuk tafaqquh fid din, memperdalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas dan yang akan kita pelajari adalah satu peristiwa yang dahulu pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa penting dalam sejarah Islam, yang mana kita kenal peristiwa ini dengan peristiwa pertempuran Badar atau perang Badar. Kenapa tema ini yang ingin saya angkat, saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Bagi saya pribadi, peristiwa Badar ini adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya menunjukkan bahwasanya yang benar adalah yang benar dan yang batil adalah yang batil. Karena sebelumnya ketika dakwah Islam ini disampaikan di tengah-tengah masyarakat Mekah, orang-orang Arab atau bangsa Arab dari berbagai kabilah itu masih bertanya-tanya. Bertanya-tanya apa? Bertanya-tanya mana yang benar? Kabilah Quraisykah ataukah Nabi yang baru ini yang benar? Karena secara turun-temurun berabad-abad lamanya kabilah Quraisy itu adalah panutan bagi bangsa Arab, panutan dan pembimbing ibadah mereka. Jadi bangsa Arab itu ketika hendak beribadah, mereka melihat bagaimana Quraisy mengajarkan kami. Lah, orang-orang Quraisy pada saat itu mengajarkan kesyirikan, mengajarkan penyembahan terhadap berhala. Dan itu berlangsung selama berabad-abad hingga Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di Makkah. Nah, pada saat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah di Mekah, dakwahnya ini kok beda ajarannya dengan ajaran Quraisy. Orang-orang kafir orang-orang Arab pada saat itu melihat mana sih yang benar? Selama ini yang membina kami, yang mengajarkan kami agama ini orang Quraisy, tapi datang di tengah-tengah orang Quraisy, dari kabilah Quraisy sendiri seorang rasul yang menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Nah, ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan diri sebagai seorang rasul, bangsa Arab itu bertanya-tanya, ini benar enggak rasul gitu loh. Ini benar enggak rasul? Nah, pada saat itu masyarakat Arab itu masih menunggu. Kita lihat aja Quraisy sama Nabi Muhammad ini mana sih nanti yang menang kalau mereka bertemu. Nah, nanti ketika kita lihat salah satu dari kedua pihak itu ada yang Allah menangkan, itulah yang benar. Jadi lama kabilah Arab itu menunggu keputusan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan
orang-orang yang beriman itu segera menerima keimanannya, itu berada bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya nanti berbeda keimanan mereka yang segera beriman ketika disampaikan risalah dakwah dengan keimanan mereka yang menunggu dulu mana yang menang ini. Beda keimanannya. Nah, maka dalam perjalanan dakwah Nabi SAW di Mekah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu disakiti bagaimanapun, kaum muslimin itu disiksa, ditekan dalam pelaksanaan ibadah mereka. Ketika mereka beribadah itu sembunyi-sembunyi, gak ada yang berani terang-terangan. Itu mereka semua bersabar selama 13 tahun. Setelah kaum muslimin Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Mungkin bayangan kita ya Bapak Ibu sekalian, setelah hijrah ke Madinah, amankah? Oh, sudah aman, jauh dari kejaran Quraisy. Faktanya tidak. Faktanya belum aman. Ini orang-orang Quraisy ini masih belum terima. Orang-orang kafir Quraisy belum terima kalau kaum muslimin itu hijrah ke Madinah. Maka mereka masih memberikan ancaman-ancaman, intimidasi, tekanan-tekanan itu masih diberikan. Di antara tekanan-tekanan yang diberikan, ancaman-ancaman yang diberikan, Abu Jahal itu kirim surat sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu belum masuk Islam. Artinya masih ada orang-orang musyrik yang ada di Madinah nih. Berarti masih bisa dijadiin teman sama Abu Jahal. Kirim surat Abu Jahal. Abu Jahal bilang sama Abdullah bin Ubay bin Salul, kalian kok berani-beraninya menerima Muhammad dan pengikutnya di situ? Mereka ini adalah pembangkang di negeri kita Mekah. Kok kalian memberikan perlindungan? Maka kami mengajukan 2 tuntutan. Yang pertama, kalau tidak Anda perangi mereka, opsi kedua, kami yang akan memerangi Anda semuanya. Maka mendengar ancaman dari Abu Jahal ini, Abdullah bin Ubay bin Salul bangkit, membawa pasukannya hendak menyerbu Nabi Muhammad yang berada di Madinah. Tidak stop sampai di situ. Akhirnya pada saat itu Nabi Muhammad SAW belum bisa tidur dengan tenang. Di malam harinya itu Nabi Muhammad SAW dijaga oleh sahabatnya Zubair ibn al-Awwam. Kenapa ya? Karena ada ancaman perang ini tadi dari Abdullah bin Ubay bin Salul, sudah siap bawa pasukan. Tetapi ketika mengingatkan kembali persatuan suku Aus dan Khazraj, kita dulu sudah pernah bertikai, diingatkan oleh Rasulullah. Aus dan Khazraj dulu sudah bertikai, maka kesyukuran bersatunya Aus dan Khazraj ini mau dinodai kah dengan pertumpahan darah di Yathrib? Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak jadi menyerbu Rasulullah. Tetapi ancaman dari Quraisy apa berhenti? Enggak berhenti. Sahabat Nabi Sa'ad ibn Mu'adz yang sudah masuk Islam itu di Madinah, berangkat melaksanakan umroh tawaf di Mekah, ketemu lagi sama si Abu Jahal ini. Abu Jahal bilang apa? Kok kamu bisa amannya gitu bertawaf di Mekah ini gitu? Kalau bukan gara-gara suaka atau perlindungan dari Umayyah bin Khalaf, kamu tidak akan bisa keluar dari Mekah ini dalam keadaan aman. Diancam lagi sama Abu Jahal. Artinya orang muslim gak bisa melaksanakan ibadah di tanah suci Mekah. Dihalang-halangi kaum muslimin kalau mau beribadah ke Ka'bah gitu kan. Maka Sa'ad bin Mu'adz itu adalah pimpinan qabilah di Madinah. Diancam begitu sama Abu Jahal, apa diam? Oh, saya petinggi kaum. Saya pimpinan kepala suku, saya kepala suku dari kaum saya. Kalau diancam kayak gini ya saya ancam balik. Kalau kamu ancam saya masuk ke Mekah, ingat, kalian itu rute perjalanan dagang ke Syam itu lewat Madinah loh. Bisa saja kami cegat rombongan dagang kalian itu suatu saat kalau kalian masih mencegat kami masuk ke kota Mekah. Artinya saling ancam ketika itu. Tapi saling ancam ini Allah Subhanahu wa taala belum memberi izin perang. Itu loh. Dan
ketika ancaman ini masih terus dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, oh kalau begitu memang tidak lain caranya harus dengan perang. Maka Allah turunkan kalamnya di dalam surah Al-Hajj ayat 39, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Sudah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk membalas karena mereka dalam keadaan dizolimi, gitu kata Allah. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang dizalimi itu. Maka setelah turun izin untuk berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu momennya, di mana rombongan dagang kafir Quraisy itu pergi menuju ke Syam, karena disitulah kesempatan untuk memberikan shock terapi, kesempatan untuk memberikan balasan kalau orang-orang kafir Quraisy masih menghalangi kedatangan kaum muslimin ke Mekah untuk ibadah. Kami juga bisa menghalangi Anda untuk Anda berdagang ke Syam, karena wilayah rute perjalanan ini adalah rute perjalanan kami, gitu. Ayo, mana kuat-kuatan? Nah, kafir Quraisy masih belum mau menyerah, gitu loh. Masih tetap dihalangin kaum muslimin ke Ka'bah. Maka mau tidak mau kita juga harus halangi mereka ketika mereka itu hendak ke Syam, berdagang ke Syam. Maka terjadi pada perkiraan akhir bulan Jumada al-Ula di tahun kedua Hijriyah, rombongan dagangnya Abu Sufyan itu pergi dari Mekah menuju ke Syam, ingin berdagang, ngambil barang dagangan di sana. Nah, maka Rasulullah SAW bersegera bersama dengan 150 orang untuk mencegat rombongan dagang tersebut, karena informasi yang sampai kepada Rasulullah, rombongan dagang ini hanya dikawal oleh 40 orang saja, gitu loh. Artinya kalau 40 cukup bawa pasukan berapa? 100 aja udah cukup, gitu loh. Karena 100 kan 2 kali lipat dari 40. Nah, Rasulullah bawa 150 orang yang siap untuk mencegat rombongan dagang ini. Tetapi Abu Sufyan, pimpinan rombongan dagang ini, petinggi Quraisy itu, ini orang cerdas. Jadi ketika pergi itu ya informasi itu banyak sudah sampai ke telinganya, karena beliau ini ya punya intel banyak, gitu loh. Abu Sufyan ini punya intel banyak. Nanti alhamdulillah Abu Sufyan ini pada awalnya memang memusuhi Islam, tapi nanti akan masuk Islam jadi sahabat Nabi nanti setelah peristiwa Fathu Makkah nanti. Singkatnya, ketika pergi ke Syam, ini di bulan Jumadal Ula berhasil lolos, karena Abu Sufyan ini pinter, dia jenius orangnya itu, ahli strategi, ahli perang. Jadi tahu kapan musuh mau perang, kapan musuh bersembunyi, itu tahu. Ada banyak intelnya. Setiap melewati satu perkampungan tanya, Muhammad dan teman-temannya gimana pergerakannya, Muhammad dan teman-temannya gimana pergerakannya. Cari informasi terus Abu Sufyan ini. Ke Syam lolos. Nah, di Syam berdagang beberapa bulan kan, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban balik dia. Sya'ban balik dari Syam. Balik dari Syam kan mau ke Mekah lewat Madinah lagi toh. Oke, pertama lolos, Rasulullah bawa 150 orang, nggak dapat. Sekarang tunggu dia pulang. Akhir Rajab menuju Sya'ban pulang. Jadi perkiraan pertengahan Sya'ban mereka pulang. Ketika pulang dari Syam, Rasulullah bersegera membawa 300 orang pasukan. Beberapa riwayat menyebutkan 313 pasukan. Maka dijemput, nanti lewatnya lewat mana sih mereka? Mereka mau lewat Badr. Ayo kita tunggu di Badr, gitu loh. Jadi dibawa serta 313 pasukan ini untuk mencegat kedatangan rombongan dagangnya Abu Sufyan yang jumlahnya tadi itu dikawal hanya 40 pasukan kembali ke Madinah. Oke, berangkat lolos, balik, kita bisa cegat lagi. Nah, ketika mau mencegat ini, Abu Sufyan ini cerdas. Sekali lagi cerdas, jenius, ahli strategi. Kirim kurir, pembawa berita cepat. Berkuda, jangan sampai ketahuan sama Muhammad dan pengikutnya kamu. Oke, berangkat menuju kemana? Ke Mekah. Ke Mekah ngasih tahu apa?
Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ini harta kalian dicegat, dihambat, dihadang oleh Muhammad dan pengikutnya. Ayo bangkit, selamatkan harta kalian. Didengar sama Abu Jahal. Oh ya benarkah? Gitu kata Abu Jahal. Ayo berangkat, 1.500 pasukan berangkat dari Mekah menuju ke Lembah Badar, karena alur perjalanan rute dagangnya itu pasti melewati lembah Badar. Maka bersegera 1.500 pasukan ini berangkat. Nah, ketika sudah berangkat, di tengah-tengah perjalanan, Abu Sufyan, karena tadi dia orangnya cerdas, karena orangnya itu jenius, cari jalan tikus. Nggak lewat Badar, lewat jalan tepi pantai, di tepi pantai Yambu gitu. Lolos dari kejarannya Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang hendak mencegat dengan 313 pasukan tadi, berhasil lolos. Ketika berhasil lolos, sudah meyakinkan diri, rombongan dagang Abu Sufyan ini tadi sudah lolos dari kejaran Nabi Muhammad, kirim kurir lagi kepada Abu Jahal dan pasukannya yang 1.500 ini. Kasih berita, kami sudah lolos gitu loh. Gak usah kalian capek-capek, kita kembali ke Mekah, harta kita udah selamat. Karena lolos dari kejarannya Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain. Tapi memang Allah takdirkan hari itu Abu Jahal mau ngantarkan nyawanya gitu. Kita disuruh kembali, enggak, sudah keluar ini habis-habisan, sekaligus kita habisin gitu kan. Memang hari itu mau mengantarkan nyawanya Abu Jahal itu kan. Tetapi dari 1.500 pasukan yang berangkat bersama Abu Jahal, 500 kabilah Bani Zuhrah pada saat itu, ayo sudah kita kembali. Tujuan kita sudah selesai. Kan tujuan kita keluar menyelamatkan harta. Ini harta sudah selamat. Ya udah kita pulang aja, gitu loh. Pulanglah 500 orang Bani Zuhrah, tersisa 1.000 orang itu masih bersama dengan Abu Jahal. Mereka akhirnya jalan terus, bertemulah kaum muslimin itu di Lembah Badar dengan 1.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal itu. Nah, jadi ini awal kronologi terjadinya pertempuran Badar. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama 313 pasukan itu, pertimbangannya untuk menghadang 40 orang. Tapi Allah takdirkan ketemu sama 1.000 gitu. Kenapa kok bisa bertempur 300 lawan 1.000 itu begitu gitu loh.